Aa, apa itu gibah? Gibah itu artinya membicarakan aib orang lain di belakang orang tersebut. Betul? Gibah dosa atau tidak? Gibah dosa tidak? Gibah itu dosa, iya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, dosanya orang yang bergibah itu sama seperti memakan bangkai saudaranya. Nauzubillahi min dzalik. Pertanyaannya, kenapa kita tidak boleh bergibah? Apa madaratnya? Apa yang akan jadi hancur gara-gara gibah? Setidaknya ada 4 madarat gibah. Ada berapa? 4. 1, gibah itu merusak hati. Betul? Iya. Bunda sayang hati-hati dengan hati. Karena manusia itu baik tidaknya tergantung apanya? Hatinya. Betul? Baik hatinya, baik seluruh amalnya. Rusak kotor hatinya, maka rusak seluruh amalnya. Orang yang suka gibah, tanda hatinya kotor. Betul? Ada aib orang, dia omongin di belakangnya. Kira-kira hatinya kotor atau tidak? Ada keburukan orang, dia umbar kepada yang lain. Kira-kira hatinya kotor atau tidak? Maka mohon maaf, hati-hati orang yang suka menggibah, karena gibah itu merusak hati. Betul apa betul? Iya apa ya? Misalnya mohon maaf, Bunda diajak gibah sama teman Bunda. Hati-hati, boleh jadi saat dia tidak sama Bunda, dia ngomongin Bunda. Betul? Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya itu? Yang kedua, hati-hati dengan gibah, karena gibah itu membawa permusuhan. Betul? Bunda ngomongin orang, orang itu tidak tahu kalau kita omongin. Kemudian tiba-tiba ada orang yang melaporkan bahwa Bunda diomongin sama orang itu. Kira-kira Bunda kesal atau tidak? Benci tidak? Marah tidak? Apalagi menyangkut aib, betul? Bahkan mohon maaf, di antara golongan manusia yang dibenci oleh Allah, siapa mereka? Orang yang ketika malam hari dia bermaksiat, Allah tutupi maksiatnya, tapi di siang hari dia umbar maksiatnya sehingga menjauhkan rahmat dari Allah. Betul? Aib diri sendiri saja harus kita tutup, apalagi aib orang lain. Hati-hati, barang siapa yang suka membuka aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah buka aibnya di hari kiamat. Dan sebaliknya, barang siapa yang pandai menutup aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah tutupi aib-aibnya di hari kiamat. Karena ternyata orang yang suka gibah itu membawa permusuhan. Betul? Kalau urusan aib orang itu, ibu, kalau diceritakan, jika itu benar gibah, jika itu salah fitnah. Ulangi, jika itu benar jadi gibah, jika itu salah jadi dua-duanya dosa. Betul? Dosa bukan? Gibah seperti memakan bangkai saudaranya, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, kenapa gibah itu madarat? Karena gibah itu menjauhkan dari rahmat Allah. Hati-hati ya, manusia itu bisa celaka tergantung lisan. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisannya. Dan yang keempat, kenapa gibah itu madarat? Karena menghancurkan harga diri orang lain. Dan kalau orang lain baca Qur'annya, membawa pahala infak sodakohnya, tapi ketika nanti hari kiamat dia dituntut oleh orang yang pernah dizoliminya, dia bilang sama Allah, ya Allah, terima pahala solatnya, tapi mohon maaf, dia pernah menggibahi saya.
dia pernah menzolimi saya. Ya Allah, pindahkan pahalanya kepada saya. Oke, baik Bu. Boleh tepuk tangan untuk Ahilman, Bu. Nah, sekarang Bu kasih kesempatan untuk bertanya 2 orang. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Enggak, saya nggak mau. Nggak mau. Wah, Ibu mah. Saya mau jadi apa ntar, Bu? Oke, kita kasih beri kesempatan dulu yang depan saya dulu dah. Oke, sini boleh? Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan dulu yang perkenalan nama. Nama saya Siti Nur Ngainah. Siti Nur Ngainah. Nur Ngainah. Ngainah. Iya. Siti Nur Ngainah. Iya. Ya, silakan Bu Ya. Siti. Dari Majelis Taklim Darul Muslimah Bojongsoang GB 1 Bandung. Iya. Ya. Boleh nanya, A? Ya. Boleh, Alhamdulillah. Ibu. Ya. Tadi A bisa tenggibah ya. Kami ini dari Majelis Taklim, tapi sering pada gibah. Ngaku Ibu nggak? Jujur sekali, Bu. Iya. Iya. Nah ini yang saya akan tanyakan pada A, apakah hukumnya gibah itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, hukumnya gimana, Bu? Hukumnya gimana, Bu? Udah, Bu ya. Sudah ada jelas-jelas. Silakan. Ya Allah. Bunda. Bunda. Gibah dosa tidak? Haram tidak? Dilarang tidak? Dosa ibu gibah itu. Tapi kan kita majelis taklim. Kita kan majelis taklim. Majelis ilmu. Mohon maaf, justru di majelis taklim yang tahu ilmunya jangan gibah. Betul. Kadang yang lucu udah tahu ilmunya, udah diingetin, udah dikasih tahu, tapi masih gibah. Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Mohon maaf Bang Bodu, memang yang ibu sampaikan itu kenyataan, betul? Ada di antara bunda yang lagi ngaji begini ngomongin orang lain, ada nggak? Ada. Misalnya dia bilang teman-teman yang sampingnya, ece. Apa? Lihat baris 2 jarum jam 5. Baris 2 jarum jam 5. Apa emangnya? Lihat bajunya kembang-kembang. Tahu nggak itu teh apa? Apa? Itu teh taplak meja. Ada yang begitu apa enggak? Udah ngomongin penampilan, dilihat bagian make upnya. Ece, lihat baris 3, pas banget belakang kita. Pas banget belakang kita. Apa? Lihat belakang kita, itu bulu matanya itu. Udah ngomongin jamaah, ngomongin ustadznya, ada gak yang begitu? Itu lihat ya, Ahilman, masya Allah ya. Ya Allah. Si AA ya, wajahnya meni adem gitu ya, masya Allah. Wajahnya meni glowing gitu ya. Cuman sayang apa? Jadi biasa aja. Insya Allah. Jadi nggak boleh ya. Apalagi majelis taklim tidak boleh. AA Badu sampaikan bahwa di warung itu tidak menutup kemungkinannya untuk saling mengomongi gitu gibah, dan memang ini kenyataan. Nah, kan? Ini kenyataan. Contoh kebetulan, kasus nih, Bu ya? Iya betul. Kebetulan di warung Ibu? Bukan. Oh, bukan. Di depan rumah saya tuh ada halaman, di mana halaman ini setiap pagi itu ada emang sayur yang sudah mangkal di situ ya. Otomatis ibu-ibu tuh ngeriung di situ. Ya, si ibu ininya bilangin,
emang sayur. Tuh kan. Dinasihatin sama ibu enggak? Nah, ini contoh nih. Enggak. Aa bilang ini karena si ibu yang lihat gelangnya. Ngaku. Ibu, tadi saya dengar di sini, lihat gelangnya. Jujur. Bang Budu nih, yang di sini nih. Saya sama ibu cuma bilang aja, Bu, yang di sini nih. Lihat gelangnya. Saya nahan gak ngomong, ngomong. Ya. Bu, kalau ini bercanda Bu ya. Ibu, Ya. saya mohon maaf ya Bu ya. Ini yang pakai baju kuning, ini kerudung kuning. Bener. Saya juga nggak sengaja. Jadi oke. Kita start Bu, kita lanjutkan dulu. Astagfirullah. Kita lanjutkan Bu. Jadi di halaman ibu itu Iya. tukang sayur lewat ya Bu. Iya, tukang sayur lewat. Iya. Mangkal di situ. Oh kan? mangkal. Iya. Otomatis. Lewat berarti mangkal kan Bu ya. Iya. Nah pas mangkal itu banyak orang datang. Saya nggak jadi pertanyaannya. Oh iya bercanda. Mangkal Jadi- datang masak kalium ini Ya ibu-ibu. otomatis kan ibu-ibu tuh kumpul di situ ya. Kumpul, ya. Iya. Nah, pada saat berkumpul itu saya juga suka ikut berkumpul di situ, Ya. tetapi saya suka mendengar mereka itu suka ngomongin orang gitu ya, ngegosip. Tetapi saya tidak ikut-ikutan nih. Ikut-ikutan. Hanya Tapi cuma dengar doang ya Bu ya. hanya mendengar saja, saja. gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah saya sebagai pendengar ini termasuk orang yang dosa Iya. atau tidak gitu? Karena kan ibu ikut dengerin omongan dari atas sampai bawah kan Bu ya. Nah, apakah barangkali itu ya, Ya, oke, Bu. pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ibu saya kalau lihat orang yang dikasih nikmat sama Allah teh kudunya kita teh seneng. Ya Bu ya, Bunda teh sama Allah dikasih perhiasan, iya kan? Kamu kan gak punya kan? Kan? Jangan suka iri sama orang mah. Ya Bu ya. Ayo yang kuning istighfar dulu sama-sama. Nah sebentar. Enggak, si ibu ini juga pengen naik Apa, kayaknya. Ibu? Sini. Si ibu. Ustaz juga punya nih. Iya. Betul lah. Iya. Ternyata langsung masukin kan. Takut ternyata dah. Tuh. Ya Allah, Ibu, Bunda, ada orang gibah, betul? Kita ikutan gibah, dosa nggak? Ada orang gibah, kita nggak ikutan gibah tapi dengerin. Dosa setengah bubur ayam setengah. Kita nggak ikutan tapi dengerin, dosa tidak? Ada maksiat, ada dosa, ibu tidak menghindar, dosa. Baiknya gimana? Kan lagi mau beli sayuran. Gimana sih? Iya. Mohon maaf, ibu sayang, biasanya godaan lingkungan itu sangat berpengaruh buat kita, betul? Terus gimana kalau Bunda tahu di situ tempat gosip, hindari. Emangnya tukang sayur dia doang? Betul? Emangnya beli sayur di tempat itu doang? Jangan-jangan ibu ikut di situ karena pengen dengerin. Betul? Ibu nggak dengerin, tapi aku mah nggak dengerin sih Ustad. Nggak dengerin sih. Tapi mendekat berarti ibu teh pengen dengerin. Lama-lama ibu pasti nggak kuat. Betul nggak? Hati-hati. Lebih baik jauhi dan tinggalkan orang-orang yang bergibah. Baik. Ada lagi yang mau bertanya?
Jelas ya tadi ibu ya tentang gibah. Ibu teteh tadi yang tukang sayur bu ya. Aa izin bertanya. Boleh. Saya Tehwati dari Arca Manik. Tehwati. Iya. Tawar apa Tehwati. manis? Mau bertanya, Aa, jadi gini ya, saya suka sering dengar digibahin ya, ya sedih banget gitu ya, sedih. Digibahin kedengeran gitu ya, tapi udah aja biarin, hitung apanya, nggak kedenger wek gerak, jauh dari ilmu lah saya mah ya. Ibu digibahinnya seperti apa tuh? Pengen tahu kita. Ya, iya bu. Galak-galak amat tuh mama ya Allah. Iya. Sering digibahin. Terdengar oleh kita. Ibu digibahin di kedengeran. Kedengeran. Siapa yang suka gibahin ibu teh? Ada. Enggak, artinya kalau sampai terdengar kan itu kan dekat Kak. Dari Iya. belakangnya dong Kak. Berarti kelihatan dong. Iya. Ketahuan Jadi, siapa yang gibah, ketahuan. Kayaknya teh orangnya teh jadi kayak adu domba nya. Tapi udah biarin aku mah suka gitu. Biarin udah enggak seperti itu. Nah, sifat aku teh harus seperti apa ya ya? Bagaimana cara menyikapi orang yang mengadu domba ibu? Iya, gitu. Artinya Ya. kan ibu kadang langsung ya dari omongan orang, ibu Iya, tuh diomongin kadang begini gitu. gitu. Dia omongin ibu tuh orangnya begitu. Jadi kadang langsung temannya mungkin menyampaikan Tehwati teh diomongin sama si A bla 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 bla. Nah si B ngomong Tehwati diomongin sama si C bla 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 bla. Jadi seolah-olah Tehwati teh diadu domba gitunya. Gitu. Nah bagaimana cara menyikapi ada seperti orang itu. adu domba? Iya, aku mah suka diem nggak tahu nggak tahu takut salah gitu. Diam gitu iya. aja. Mau tes saya bu, apa coba? Ya segitu aja mohon itunya pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa sikap yang harus kita lakukan kalau ada orang yang menggibahi kita? Ada yang tegur, ada yang diam, ada yang antepin aja. Dia kecapean. Ada yang marah. Beragam jawabannya. Ibu sayang jawab. Yang menghina, yang dihina. Siapa yang dapat pahala? Yang mengejek, yang diejek. Siapa yang dapat pahala? Yang gibah, yang digibahi. Siapa yang dapat pahala? Berarti kalau Tehwati ada yang ngomongin di belakang, Tehwati lagi dapat pahala dari Allah. Betul? Makin banyak orang yang menghina kita, ngomongin kita, biarin. Betul? Karena tidak akan menentukan surga neraka untuk kita. Betul? Tapi kan ini hati bukan batu Kita juga punya hati. Bilang biarin tak segampang itu. Tak segampang itu. Terus apa sikapnya? Kalaupun ibu mau klarifikasi, kuncinya 2. Qul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Kalau ibu dengan bicara malah menambah sesuatu yang bermasalah lanjut, mendingan diam. Betul? Betul. Tinggal nanti kita lihat apa sikap terbaik selanjutnya. Gitu ya. Cakep. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat akhir mah. Ya. Lanjutkan lagi jawabannya nanti ya. Bunda. Ada 3. Ada berapa? 3. Ada 3 bekal yang harus kita miliki untuk menghindari gibah. Yang pertama bekalnya adalah iman. Apa? Iman. Ibu sayang, bunda sayang, pemirsa, tanamkan di hati kita bahwa gibah ini perkara yang diharamkan oleh Allah. Betul? Berarti saat kita menghindari gibah karena kita takut sama Allah.
Karena kita takut dengan siksanya Allah. Betul. Kalau ngikutin nafsu, gibah itu asik. Betul nggak? Kalau ngikutin maunya kita, gibah itu menyenangkan. Betul. Ngomongin orang, nyari kesalahan orang, betul? Jatuhin orang, seneng nggak? Asyik nggak? Makanya mohon maaf, kenapa yang asik-asik itu? Tapi kalau kita punya iman, insya Allah seasik apapun, seenak apapun kita tinggalkan. Karena kita patuh kepada siapa? Takut kepada siapa? Berarti bekal yang pertama apa? Iman.